Jadi ada ya entah benar atau enggak dengan yang saya lihat gitu ya. Ini ada satu laki-laki ya, saya gambar sini ya, satu laki-laki dia pakai topi, mungkin masinis kali ya. Kondisinya kayak kejepit atau bagaimana saya nggak jelas. Dan saat ini mohon maaf aja, minta didoakan gitu kan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah, la fatana wala syai'in. Bentar ya, saya doain lu bentar ya. Iya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Masya Allah ya, dia cuma bilang sakit pak, sakit pak, sakit pak. Pernah juga saya dihantam sama dukun. Itu rasanya tahu nggak? Ini pala saya nih kayak di bawah, kaki saya di atas. Itu dukun yang ngobatin saya dulu waktu gila. Yang ngirim? Iya. Wah. Akhirnya ya kita pacaran, hampir kita hubungan intim. Ketika kita mau hubungan intim, itu saya kelempar sekitar 3 meter. 3 meter saya biasa aja tuh kan, biasa aja. Nggak berasa apa-apa. Nah pas malamnya, di situ saya lupa siapa diri saya. Maksudnya lupa Pak? Ya kayak orang gila. Halo sobat-sobat Jelajah Malam, kita bertemu lagi malam hari ini dengan salah satu narasumber spesial yang sudah hadir bersama kita di studio Jelajah Malam. Pada malam hari ini, Bapak narasumber kita yang satu ini, yang gayanya kece banget ini, akan bercerita mengenai pengalaman spiritualnya dari sejak awal hingga saat ini sampai beliau di usia sekarang. Nah, tidak berlama-lama kita kenalan dulu ya. Dengan Bapak siapa Pak? Herman Ahmad. Selamat datang Pak Herman. Iya. Saya dengan Mona. Iya Mona. Nah, kisi-kisinya apa nih Pak? Cerita pendeknya dulu nih, gambarannya apa yang mau diceritakan malam hari ini? Kita mau cerita masalah bagaimana kita mempercayai sesuatu dan harus membuktikan gitu. Jadi kita dan juga jangan mempelajari ilmu-ilmu gaib yang bukan memang haknya kita gitu. Karena memang semua sudah saya alami semuanya. Jadi pengalaman yang saya dapati kalau bisa sih dijauhin. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Cukup segitu dulu nih spillnya. Nah, untuk teman-teman yang pengen juga bercerita di studionya Jelajah Malam seperti Pak Herman, nanti akan saya cantumkan nomor WA-nya Jelajah Malam di bawah sini dan di deskripsi video. Teman-teman cukup mengirimkan voice note kisi-kisi cerita teman-teman semua ke nomor WA itu. Nanti teman-teman yang ceritanya layak untuk kami tayangkan akan kami undang untuk datang ke studio kami. Atau bisa juga kami yang akan nyamperin teman-teman semua nih. Nah, penasaran dengan ceritanya Bapak Suhu kita satu ini? Seperti apa ceritanya? Ini dia ceritanya. Gimana Pak ceritanya nih Pak? Oke, nama saya Herman Ahmad. Jadi awal mula saya mempelajari ilmu-ilmu mistik itu
Sebab saya nggak percaya dengan yang namanya ilmu mistik. Justru karena ketidakpercayaan ya Pak? Nggak percaya. Nggak percaya dengan orang kesurupan, nggak percaya dengan orang disantet. Gitu kan. Akhirnya saya belajar ke beberapa guru dari Cirebon, Banten, Ambon. Ada yang kita datang langsung ke lokasi di Banten. Ada juga guru kita di Cirebon. Dan yang dari Ambon tuh langsung datang ke kita. Nah jadi singkat cerita, saya belajar yang dari Cirebon ini. Jadi memang beda ya antara Cirebon, Banten, dan Ambon tuh beda. Kalau yang dari Cirebon kebanyakan kita kayak manggil-manggil karukun gitu ya. Oh itu Cirebon. Cirebon. Tapi kalau dari Banten biasa campuran antara bahasa Arab dan karuhun. Tapi akhirnya yang dari Banten diputuskan untuk di bahasa Arab semua. Bahasa Arab semua. Nah, awalnya saya itu penasaran kenapa sih orang bisa kata dimasukin setan, dimasukinnya. Saya nggak percaya. Saya pikir itu bisa-bisa dia aja kan. Mungkin hayalan dia aja kan. Atau lu dikasih tahu kan gitu kan. Akhirnya saya belajar. Saya tanya berapa sehari gitu dalam untuk nebus wiridan ini. Oke, sehari 13 kali 7 ayat. 7 ayat 13 kali. Selama seminggu. Oke, saya tebus seminggu, tebus. Setelah ini naik 100. Oke, 13 jadi 100. Saya naik 100. Saya habisin sampai seminggu. Setelah seminggu ada lagi yang di bawah ini. Yang paling gila kalau udah sampai yang ke 1000. 1000 itu kita tanpa napas ya. Tetap 7 ayat itu sih. 7 ayat. 1000. Itu pokoknya sampai malam lah. Karena berdasarkan saya pengen pembuktian aja kan. Bukan pengen jago nggak juga. Bukan kita pengen bisa jadi hebat, enggak, pembuktian aja. Akhirnya setelah kita selesai, kok nggak ada apa-apa sih, nggak ada reaksi apa-apa gitu kan. Lama kelamaan akhirnya saya coba ke anak pembantu saya umur 4 tahun. Bapak iseng. Umur 4 tahun saya baca ayatnya kan. Dalam hati, kita nyebutnya nggak nyebut gitu ya, cuma dalam hati saya minta, dalam hati saya bilang, ya Allah semoga dia jadi monyet. Itu tanpa nyebut. Itu nggak berapa menit kemudian kayaknya udah kayak monyet, anak monyet gitu ya, anak monyet. Perilakunya berubah. Kayak monyet, ya, benar-benar kayak monyet. Akhirnya saya juga ya agak keder juga kan, waduh kalau nggak bisa balik, gua gimana, emaknya pasti marah sama gue gitu kan. Udah kayak gitu lama-lama mungkin dia kecapean kali ya. Saya juga kita tarik nggak dapat, masa bodo amat lah gitu. Paling gue tinggal aja deh kalau dia kenapa gitu. Akhirnya lama dia sadar lagi, udah tenang saya. Nah ini pembuktian pertama, berarti memang benar ada orang dimasukin ke ke dirinya itu bisa terjadi gitu ya. Karena pembuktian saya sama anak yang umur 3-4 tahun. Ya mungkin kalau umur yang udah dewasa, mungkin ininya dia aja bisa dia. Setelah itu ya pokoknya ada, saya singkat cerita aja lah ya. Karena dalam saya belajar itu kan memang ada pantangan. Beda dengan Cirebon ya. Kalau Cirebon nggak ada pantangan. Saya belajar yang dari Banten ada pantangan, yang kita nggak boleh minum, nggak boleh zina, nggak boleh ya berbuat nggak benar lah. Pada saat itu kita ya pacaran lah ya, namanya orang pacaran lah ya. Saya nggak percaya itu ada gini. Akhirnya ya kita pacaran, hampir kita hubungan intim. Ketika kita mau hubungan intim, itu saya kelempar sekitar 3 meter. 3 meter saya biasa aja tuh kan, saya biasa aja. Nggak berasa apa-apa. Nah pas malamnya, di situ saya lupa siapa diri saya. Maksudnya lupa Pak? Ya kayak orang gila. Saya tidur di luar. Gitu. Mungkin karena melanggar pantangan, bagaimana saya juga nggak tahu. Terus ngalamin kegilaan.
Saya ngalamin kegilaan selama seminggu. Rasanya, makanya yang saya alamin gitu ya. Rasanya itu kita mau membunuh diri kita, atau kita membunuh orang lain, atau mencelakakan diri kita lah ya. Saya waktu itu nggak berani megang pisau. Sebab bawahnya kita mau potongnya tangan kita, atau kita nggak berani kita ngeliat tambang gitu. Jadi kayak ada yang ngajakin, udah gantung diri aja loh gitu. Makanya kalau ngelihat orang-orang ada yang tiba-tiba gantung diri, ada orang yang tiba-tiba terjun dari lantai, nah itu bawaan dari situ. Akhirnya oke lah gitu lah, saya nggak berani itu. Jadi setiap jalan kalau udah mulainya datang, saya selalu begini gitu. Ketakutan saya sendiri juga takut. Kita lagi bawa mobil, pokoknya bawaan kita mencelakain lah. Kalau nggak orang lain kita harus celaka gitu. Jadi kayak, nah setelah kayak gitu, ada orang tua yang bilang jangan sampai saya tuh seminggu dalam keadaan seperti ini gitu kan. Karena kalau seminggu kita nggak diobatin, ini nggak normal. Saya kan begitu selamanya. Dan saudara saya banyak yang sampai mati pun keadaan gila karena belajar ilmu. Ya, akhirnya, waalaikumsalam. Ya akhirnya saya diobatin dan nggak sembuh. Kita bawa ke Cirebon, makin gila. Ntar ya, ini ada yang datang. Ntar. Iya. Ntar dulu, waalaikumsalam. Nah, ya akhirnya, ya gitulah. Saya belajar, lupa. Setelah kita dibawa ke, ada salah satu guru saya terakhir lah ya. Namanya Asma. Dihabisin kita, itu hilang saya. Tapi imbas dari situ, ya mohon maaf, itu kita kayak bisa ngelihat tabir orang gitu ya. Kita bisa ngelihat tabir orang. Jadi kita kayak kebuka gitu, kebuka tirai. Bahkan ketika saya lagi pakai peci, kita mau pakai sholat, saya ngelihat saudara saya mau meninggal. Saudara? Meninggal. Gitu. Tapi sebenarnya masih hidup? Ya sekarang meninggal. Jadi gitu. Jadi ketika kita lihat ada bisikan dia akan meninggal, besok akan meninggal. Jadi kayak kita dikasih lihat. Nah udah kayak gitu, saya mau celaka, dikasih tahu lo akan celaka besok. Akhirnya saya bermunajat pada Allah, ya Allah, kalau untuk orang yang meninggal tolong dituntut. Kan kita bisa tahu, bahkan diri saya mau mati pun dikasih tahu. Pernah kejadian, ada yang ngebisikin lo akan mati malam Jumat. Jadi seminggu sebelumnya saya udah minta maaf tuh. Teman-teman grup masih ada, WhatsApp masih ada. Maafin gue deh kalau gue punya salah. Emang kenapa? Jangan ngaco aja lah. Enggak, kayaknya gue mau berangkat nih. Setelah seminggu kemudian, saya kena serangan jantung. Sampai sekarang, makanya kalau ada dokter nih, nggak usah minum obat gitu, karena saya ngerokok masih. Saya pasang ring. Oh, udah pasang ring. Pasti masuk di ruang operasi, jantung saya berhenti. Jadi saya mengalami, ya entah orang bilang mati suri atau apa gitu, saya juga nggak tahu. Nah, rupanya memang ya benar penghabaran itu bahwa saya akan mati dan saya akan mati. Nah setelah ngalamin kematian itu tuh, yang kita rasa tuh nikmat, enak. Jadi beda dengan kita waktu dibius, beda kita waktu di pingsan gitu, beda. Nyaman, bener-bener nyaman. Yang saya rasain saat itu. Akhirnya sama dokter tuh di apa sih namanya? Di pacu jantung? Iya, dia ditembak pakai setrum gitu kan. Pacu jantung. Itu istri saya udah nangis tuh. Dengar cerita dia, saya juga nggak tahu kan. Orang nangis satu rumah sakit, di rumah sakit jantung sini nih di Cinere. Diagram ya. Itu akhirnya dokter dipaksa hidup lagi saya kan. Lemah gitu kan. Ya dokter bilang, bapak yang tidur lagi. Nah kenapa dok? Saya bilang, bapak tadi udah mati, jantung bapak udah berhenti. Tolong pergunakan dengan baik ya Pak. Gitu kan. Oke lah, saat itu.
Nah cuma jeleknya ini bukannya jelek sih ya. Kita jadi bisa ngelihat yang orang nggak bisa lihat. Bahkan ada kemarin ada cerita, bukan cerita, nah saya alami. Jadi ada yang bilangin ke saya, bisikin ke saya, besok Desember akhir lo mau ada yang mau datengin uang ke lo. Oke benar, saya kan lagi masarin rumah. Ya padahal itu ya di luar nalar lah. Lo datang ke rumah. Lo kalau mau rumah lo gua kasih nih 1 M. Tapi kan nggak masuk, kita nggak mau. Tapi penghabarannya itu benar. Bahwa saya mau dikasih uang gitu lah. Kalau saya bilang deal jadi saya punya uang. Nah ya akhirnya ya memang sebanyak yang cerita yang saya rahasiain yang saya nggak bisa bongkar. Karena berdasarkan bisikan saya dan 97% itu benar. Kadang-kadang saya juga takut gitu ya. Takut. Ayah dulu ada pernah kejadian karena kita bisa ngelihat semua ada yang datang ke kita. Biasalah kita ngobrol, tolongin gue dong katanya. Ada masalah apa? Gue pengen nikah katanya. Umurnya udah 45 ya. Nah, kita udah gitu kita udah biasa deh tuh kan, kita udah di luar kontrol ya. Saya bilang ya udah besok cari kembang ini 2 bulan lo kan dilamar, hurufnya depannya ini, orangnya begini, kita gambar semua. Saya juga takut malu kan kalau nggak benar. Pas 2 bulan benar, ada yang lamar, orangnya sama gitu kan. Ya, sampai sekarang masih nikah, masih ada ininya kan. Menarik nih, kayaknya masih ditanyain ya. Habis ini kita konsultasi. Ada juga teman kita yang dari Amerika gitu, ada di Facebook saya. Konsultasinya dia nggak ketemu, maksudnya cuma via jarak jauh aja kan. Dia nanya, "Mang, gue punya cowok ini, coba lihat fotonya." "Oh ini nggak usah, ini nggak bagus." "Emang kenapa man?" "Ya pokoknya orangnya begini. Kok tahu aja sih?" Gitu. Ya iyalah, orang gua ada ngasih tahu gitu kan. Cuman lo geblek, saya bilang. Lo pacarannya gila sih. "Man yang itu lo jangan sebut-sebut dong," katanya kan. Makanya gue bilang ya karena lo pribadi sama gue berdua, makanya gue kalau udah begitu kebongkar semua apa yang dari diri orang. Tapi alhamdulillah, man gue ada nih begini, cuman nggak cakep nih. Nah ini lo jadiin laki lo deh. Jadiin laki lo. Insya Allah lo langgeng. Nggak lama, serius man. Oke besok dia mau ngelamar gue, sikat. Saya bilang. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang langgeng. Itu jadi kita konsultasinya cuma via messenger aja sama WhatsApp. Coba lihat fotonya gini. Nah gitu kan. Oke ini bagus. Nah akhirnya saya kena batunya. Nah batunya begini. Mungkin karena saat itu saya merasa melebihi Tuhan ya. Saya dapat mimpi. Jadi saya mimpi melihat mayat saya digotong, ditenteng gitu ya, kiri kanan sama orang besar. Saya ngeliatin mayat saya. Ya ampun itu kok gue diapain sih gitu loh. Terus ada yang ditenteng saya. Akhirnya dibilang, "Kamu ini nggak dapat syafaat dari Rasulullah." Saat itu saya taubat. Karena saya dulu kalau ngobatin atau syariatin orang, saya sebut jamnya, tanggalnya, bulannya kita sebut dan alhamdulillah benar semua gitu loh. Akhirnya saya bertobat sama Allah, saya takut juga lah kita nggak dapat syafaat dari Rasul, kan kita bakalan mati juga. Saya bilang, saya udah nyerah, yang penting saya ada pembuktian. Makanya ya pesan saya itu aja, orang yang mau belajar ilmu mistis, ya kalau bisa sih yang real aja lah gitu ya. Kalau bisa cari ilmu selamat. Nah, jadi sekarang saya ini ada yang nutup nih, padahal masih banyak cerita tapi hilang. Jadi kadang-kadang gitu, hilang gitu. Ada. Tadi saya mau keluarin cuma ketutup gitu ya. Ya entahlah apa, nggak boleh cerita apa gimana, saya juga nggak tahu juga. Yang pasti itu kalau kita belajar gitu,
belajar ilmu-ilmu mistis atau ilmu gaib ada resikonya. Resikonya. Sebab kita berhubungan bukan sama yang makhluk real ya, yang nggak real tapi ada. Pernah dulu saya jadi kita bicara sama orang yang masih hidup. Waktu itu saya panggil Gus Dur, belum jadi almarhum. Saya ajak ngobrol. Ini Gus Dur mah di mana tahu lah ya. Waktu itu saya ada punya permasalahan. Saya ajak ngobrol Gus Dur. Gus, tolong saya dong. Saya ada masalah begini. Gimana solusinya? Ya wes, kamu baca aja ini. Saya baca, alhamdulillah. Yang parahnya lagi, saya kan iseng orangnya ya. Iseng. Orang rame datang ke rumah. Bukan minta obat, minta apa? Minta nomor togel. Minta nomor togel. Tembus, Pak. Tembus. Kita minta juga kali ya. Tembus, memang tembus. Bercanda, Pak. Akhirnya cuma gini, pada saat itu kita di rumah kosong, serem dah rumahnya. Akhirnya, itu ada ya kayak kuntilanak gitulah ya. Akhirnya, wah saya bilang, wah udah nggak beres nih, gitu kan. Akhirnya, ya pada saat itu saya nggak dikasih nomor, gitu, nggak dikasih nomor. Nggak lama saya pulang, di rumah saya dihajar, saya nggak bisa tidur. Itu kuntilanak ikut ke rumah. Kuntilanak datang ke rumah, akhirnya ya kita apapun yang kita pelajarin kita keluarin lah ya. Akhirnya kita berantem lah gitu ibaratnya ya, secara gaib ya. Dan setelah berantem itu dia nyerah. Ya udah dah, bahasa ini kitanya gitu ya. Sekarang kamu minta apa, kata dia. Gue nggak minta apa-apa, gue minta nomor togel 4 angka, saya bilang. Ini di tempat teras saya, kalau saya cerita ketawa gitu. Akhirnya coba keluarin 4 angka, kasih tahu ke gue, saya bilang. Dengan syarat satu, gue nggak mau tumbal manusia. Permintaan lu apa? Oke, saya minta daging, katanya. Asal jangan daging orang, gue mau. Saya bilang kalau daging orang gue nggak mau. Ya terserah daging apa aja. Akhirnya dikeluarin nomor tuh 4893. Oke, wah, gue catet deh nih 4893 gitu kan. Oke, kita sebar ke satu kampung. Satu kampung, Pak. Satu kampung pada ngumpul. Kalau saya udah ngobrol masalah togel, dulu kan togel masih dia pasang ada yang kali 20.000, 4893, 893. Wah, satu kampung tuh masang. Karena mungkin ini orang serakah ya. Pas saya pulang, ya saya kan emang saya nggak masang. Waktu itu saya nggak hobi masang kan gitu ya. Pas saya pulang, ditunjuk-tunjuk saja. Lu emang brengsek, lu sialan katanya. Emang kenapa sih lu kok marah-marahin gua? Gua baru pulang kerja, gua bilang. Lu ngeliatnya salah lu, katanya kan. Kenapa bisa salah? Itu bukan 4893 katanya, 4398. Jadi 4893. Rupanya 4693. Jadi 8-nya itu saya ngelihatnya begitu gitu loh. Anjing lu, katanya kan. Gua aturin 4 angka kali 20.000 kali 2,5 juta, gua udah pulang kampung, katanya. Yang 2 angkanya lu pasang nggak? Gua pasang, cuman kali 5.000, katanya kan. Jadi penglihatan saya itu 4893, rupanya 4 yang keluarnya 4693. Ya mungkin pas saya ngelihat itu kan begitu ya, angka 6 sama 8 ya. Bulan saya itu tuh udah banyak peserta, wah apa jadi tendangkan. Oh gila, gua turun dapat berapa nih? 20.000 gua kali 2,5 juta, berapa duit gua, katanya. Ya udah, terus yang 3 angka, yang 2 angka lu pasang nggak? Gue pasang cuman kali 5. Ya udah rezeki lu segitu lu serakah sih. Coba lu tembak yang 2 angka, lu lumayan juga dapat kalau kali 100.000. 100.000 kali 75.000 berapa sih? Saya bilang gitu. Udah pokoknya lu sialan gitu. Nah, jadi gitu. Dan pernah juga, ya mohon maaf ya mungkin saya pernah manggil juga satu wali ya mungkin orang Habib tahu semua ya. Tapi saya nggak sebutin Habibnya gitu ya. Ada satu Habib yang kalau orang bilang tuh Habib Majedub ya. Majedub itu kayak yang udah hilang ingatan gitu ya, karena saking dekat sama Allah.
Saat itu saya lagi butuh duit, perlu duit lah. Saya ngobrol. Selama dia masih bisa hidup, saya bisa ngobrol gitu, bisa komunikasi lah ya. Saya bilang, Bib, tolongin saya dong, saya lagi butuh uang. Minta nolongin apa katanya? Kasih nomor togel, saya bilang gitu. Dia nggak marah. Orang saya bilang saya lagi butuh duit. Akhirnya dia kasih 3 angka, 968 kalau nggak salah. Sampai Bapak inget banget, Iya, paling berkesan ini nomor togel. 968. Saya kali berapa waktu itu? Pokoknya totalnya dapat saya 2 juta. Udah gitu 2 juta waktu itu kan saya buat kredit mobil atau apalah, kita jebret kan. Udah gitu kita panggil lagi nih Habib. Bib, tolong dong Bib, saya perlu lagi. Marah langsung, mukanya melotot. Saya ngeliat melotot gitu. Udah saya bilang, maaf Bib, udah gitu. Saya takut. Karena saya takut juga kalau misal berbalik ke saya gitu. Pak, tadi kan belajarnya tuh Karhun, terus ke Banten gitu ya. Ada nggak sih pernah Bapak nyerempet yang maaf mungkin ilmu-ilmu jeleknya lah gitu, ilmu-ilmu hitamnya lah gitu. Selain togel, kalau togel kan istilahnya jelek juga, tapi itu tidak bawa-bawa nyawa ya Pak ya, gitu. Ada juga sih ya. Jadi saya diajarin sama, ya maaf, saya nggak bisa sebutin suku lah ya, pokoknya orang mana lah ya. Jadi lo mau nyantet orang, sebenarnya itu bukan karena bacaan, tapi racun. Jadi diajarin sama dia. Saya belajar itu untuk cari antinya dong. Betul. Akhirnya, terus apa tuh? Lo ambil lintah, lo bakar, lo gerus, nanti lo kasih minum tuh orang, itu lintahnya nanti hidup. Di dalam? Iya, hidup. Terus, nah sekarang penangkalnya gampang, lo cari kelapa hijau, keluar lagi semua. Nah yang saya cari itu penangkalnya gitu loh. Jadi kebanyakan orang yang disantet itu sebenarnya diracun, bukannya dengan ilmu-ilmu. Bukan. Kalau ilmu kiriman itu akan sulit ya. Kalau menurut saya akan sulit, karena kalau jadi prinsipnya ilmu-ilmu gaib itu, kita yakin kita kena, kita nggak yakin kita nggak kena. Kalau kita yakin dengan ilmu mistik, kita kena. Tapi kalau kita gue nggak yakin, nggak bakalan kena. Jadi semakin yakin semakin jadi. Ya pada saat itu saya kan belajarnya cuma cari penawarnya lah ya. Nah terus pernah juga saya dihantam sama dukun. Itu rasanya tahu nggak? Ini kepala saya nih kayak di bawah, kaki saya di atas. Itu dukun yang ngobatin saya dulu waktu gila. Yang ngirim? Iya. Wah. Jadi ceritanya waktu itu saya cuma ngomong, waktu itu kan saya mau jual rumah. Saya cuma ngomong ke dia, ini mau jual rumah nih, tolong didoain. Nggak taunya dia minta komisi, lalu belum bacain aja belum, masih udah minta komisi. Gue syarat-syaratnya gue belum kasih, kebetulan laku gitu kan. Itu pala saya kayak di bawah. Jadi udah kayak orang sepanang juga saya. Akhirnya kalahnya cuma dengan 1. Makanya kalau ilmu gaib itu kalahnya cuma 1. Kalah dengan sholawat. Saya baca sholawat sekitar 5.000 kali lah ya. Saya baca seharian 5.000 kali. Itu dukun yang ngobatin saya datang ke rumah. Nangis. Herman mana gue mau mati ini, maafin dong, maafin katanya. Herman mana, rupanya jinnya itu nyerah mungkin kali ya. Datang ke rumah. Dengan sholawat, makanya kehebatan sholawat itu. Sebab kalau misalnya kita media ayat Al-Quran kita baca, efeknya panas di pala. Tapi kalau sholawat mau 100.000 nggak bakalan panas. Dia ibaratnya netralisir ya. Sholawat itu netralisir. Makanya kalau orang udah kesantet bacain sholawat, insya Allah. Sholawat ya? Sholawat. Ada aturan harus berapa kali gitu Pak? Ya sebenarnya sih ada, tapi yang dipakai sebenarnya cuma sugesti kita aja lah, terserah kita, seikhlas kita. Itu karena waktu saat itu dalam mimpinya saya memang berantem sama tuh dukun, sama setannya gitu ya. Saya berantem dalam mimpinya, nggak lamanya besoknya dia nyerah datang ke rumah.
Nah begitu, jadi pada saat saya datang ke studio pun tadi juga di depan, saya kan sempat nanya, itu ada 3 orang datang, siapa sih? Apa di depan ini ada makam? Katanya rupanya ada ya. Ada. Nah, itu ya kita kontak begitu aja. Jadi jeleknya itu kita jadi kayak ya kita ngelihat gitu kayak dibuka tabir kita. Kita bisa ngelihat kayak ngelihat begini. Bahkan orang mau bohongin kita tahu, mau jahatin kita tahu. Oh si ini, oh ini dia bacain gue pakai ini, dia bacain gue pakai ini. Dikasih tahu semua gitu. Ya nah, alhamdulillah 99% benar. Jadi kalau saya mau cerita ke dalam lagi yang privasi saya nggak berani cerita lah ya, itu jangan usah lah ya. Semuanya saya lihat benar. Jadi ibaratnya kita udah bisa ngelihat hijab, bisa membuka hijab ini gorden nih kan. Kalau misalnya manusia kan ada tirainya ya buat nutup. Disibak dulu dibuka. Dibuka otak dir lo begini, lo begini, lo begini, lo begini. Itu bisa kita lihat semua. Saya ngerokok ya? Boleh ya. Sambil saya ada pertanyaan lagi nih Pak Herman. Kalau misalnya saya, tadi kan di depan kita udah cerita-cerita nih sebelum mulai syuting bahwa Bapak tuh punya kemampuan khusus lah ya. Bahwa kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin konsultasi apa ke Bapak, misalnya gitu. Nanti Bapak akan hanya butuh alat tulis ya Pak ya, pulpen atau spidol dengan kertas. Nanti Bapak akan menuliskan jawaban-jawabannya di situ. Nah, ini kebetulan kan kemarin baru habis ada kecelakaan nih ya, yang terjadi di antar 2 kereta nih, yang di Cicalengka nih. Nah, saya pengen nanya mengenai kejadian itu sebenarnya seperti apa, kemudian apakah ada hal-hal yang belum selesai misalnya gitu atau Pak. Nah, Bapak butuh kertas lagi buat tulis? Boleh. Tapi bismillah ya, semoga benar nih ya. Iya. Bismillah. Bismillah. Nah, ini kertasnya masih kosong. Kita minta bantuan Bapak. Coba ditulis saya dulu menggambarkan. Alamat. Tulisin, saya tulisin ya. Kemarin itu. Mejanya di sini kali bisa ya? Bisa. Sebentar saya ambil. Saya nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lihat dulu ya, karena kita masih ngelacak dulu. Iya, siap. Jadi kita sama juga kita nanya. Jadi bukan sebisa-bisa hati saya aja gitu kan, saya juga nggak bisa. Jadi ini memang butuh proses ya Pak. Iya, Jadi Bapak proses. harus dapat informasi dulu, nama tempat, tanggal kejadian gitu. Kemudian Bapak akan menanya dulu, nanti jawabannya diberikan ke Bapak melalui tulisan yang Bapak tulis di kertas ini gitu ya Pak? Iya, jadi kita bicara ke alam gaibnya lah ya. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ada ya entah benar atau enggak dengan yang saya lihat gitu ya. Ini ada satu laki-laki ya, saya gambar sini ya, satu laki-laki, dia pakai topi, mungkin masinis kali ya. Kondisinya kayak kejepit atau bagaimana saya nggak jelas. Dan saat ini mohon maaf aja, minta didoakan gitu kan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak saya doain lu bentar ya. Iya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Masya Allah ya, dia cuma bilang sakit pak itu, Masya Allah. Jadi kita kalau udah begini kan kita dengar gitu, pak sakit pak, saya sakit pak, entah kejepit itu gimana gitu ya.
yang saya rasain gitu. Ntar ya. Semoga aja ditemukan ya, semoga aja ya. Bismillah. Amin, amin, Ntar. amin. Cuman udah amburadul ya. Dia cuma bilang tolong dimakamkan kan layak gitu ya. Didoakan, disempurnakan gitu ya Pak. Disempurnakan ibaratnya gitu kan. Jadi ini kesalahannya tidak saya lihat faktor kesalahannya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah sinyal, jadi salah kasih sinyal dari pusat mungkin. Jadi bukan karena goib, jadi bukan karena setan, apa? Jadi karena mungkin salah kasih sinyal atau telat kasih sinyal. Lebih ke alasan teknis ya, human error ya. teknis. Ya cuman imbasnya begini. Ini yang saya lihat ada laki-laki pakai topi. Kalau Mas ini pakai topi nggak sih pakai kali ya? Pakai. Ya pakai topi. Kondisinya saya lihat saat itu adalah posisi kejepit gitu ya. Dan yang dia bicara ke saya ini cuma tolongin saya sakit gitu, itu yang sampai kedengaran di sini. Dan tolong bentar ya, tolong didoakan saya gitu kan, dan kalau bisa dimakamkan dengan layak gitu kan. Ya semoga aja Bismillah kun fayakun, jadi bisa yang saya lihat ini benar dan bisa ada yang menolong gitu kan, entah dimakamkan, ditemukan, wallahu a'lam. Tapi insya Allah coba bisa. Iya. Saya nggak tahu, cuman dia sebut wallahu a'lam ya. Dia sebut Samsudin atau Samanhudi atau apalah yang saya dengar gitu ya. Namanya siapa saya tanya itu kan. Apa Samanhudi, apa Sahudi gitu kan. Yang karena kita ngedengarnya kan jauh ya. Dia sama sebut namanya gitu ya. Ya mungkin bisa Samsudin atau Sahuri atau siapa. Pokoknya dia sebut namanya, nama saya ini gitu, gini. Dan tolong doakan saya gitu. Karena yang dirasakan memang menyakitkan banget, sangat menyakitkan gitu ya. Karena pada saat dia jepit itu kan masih dalam keadaan sadar. Ini yang mungkin menyakitkan. Mungkin kalau pas kena dia udah mati beda kali ya. Semoga aja benar dan ditemukan, dan itu aja lah. Kalau misalnya memang benar, semoga ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Amin. Ya cuman yang saya lihat namanya entah Samsudin atau Sahudi atau siapalah. Pokoknya saya cuman minta saja. Ini cuma saya lihat cuma pakai topi gitu ya, dan laki-laki. Gitu. Maka saya sempat tadi tanya ada yang laki-laki enggak? Betul. Ya mungkin pas kejepit itu mungkin walau alam, atau berantakan dia mental kemana kita nggak tahu. Tapi nanti ketemu kok insya Allah. Semoga aja ya. Iya, mudah-mudahan. Semoga aja Bismillah ya. Bukannya saya juga mohon maaf gini, belum tentu juga benar. Kalau benar memang dari Allah ya. Kalau enggak mungkin karena ya kealpaan saya aja gitu. Cuma namanya intermezzo gitu ya. Tapi semoga sih benar. Kalau benar kan ibaratnya mayat ini bisa dikubur dengan layak aja. Iya. Ya mudah-mudahan ada titik terang ya untuk para korban, kalau memang yang belum ditemukan bisa segera ditemukan. Amin. Dan semuanya yang korban bisa mendapat penanganan yang terbaik, yang tewas mungkin bisa dikuburkan secara layak gitu kan. Nah mungkin nanti kita akan di akhir acara kita akan berdoa dulu sejenak ya Pak untuk para korban-korban kecelakaan kereta ini. Karena ya di awal tahun udah ada kecelakaan seperti ini ya Pak ya gitu. Dari kemarin juga sebenarnya banyak kejadian gempa-gempa bumi itu Pak. Jadi saudara-saudara kita yang di daerah yang terkena bencana-bencana alam, mudah-mudahan bisa dikasih kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam menghadapi cobaan yang datang di awal-awal tahun baru ini. Nah ini saya kasih lihat dulu yang teman-teman yang mungkin bisa kelihatan ya. Jadi ini nanti akan kita
fotoin aja, nanti akan ada di footage-nya videonya kita. Jadi ini tuh spidolnya warnanya pakai stabilo dan warnanya tuh pink, jadi mungkin agak kurang jelas di kamera. Jadi di sini Bapak menuliskan tulisan-tulisan dalam bentuk huruf Arab gundul. Ini bisa kita lihat ada beberapa lembar yang Bapak tulis. Ada 1, 2, 3 dan ada 4 halaman. Nanti akan kita foto, kita masukin di footage-nya video ini. Nah, ada pesan-pesan Pak selain tadi, jangan nggak usah berilmu gaib. Berilmu gaib. Ya, kalau bisa sih ilmu yang real aja. Dan andai pun mau pelajari ilmu selamat. Ilmu selamat ya Pak. Jangan mempelajari ilmu kebal, ilmu apa, karena kalau ilmu kebal itu menutup. Jadi rezeki menutup hal kebaikan lain ya Pak ya. Menutup rezeki susah. Susah ya. Banyak yang datang berikhtiar pada saya minta doa karena duit sama sekali nggak punya. Oh gitu. Karena ketutup. Ilmu selamat apa sih Pak? Hah? Ilmu selamat apa sih? Ya maksudnya ya kita minta selamat ya kita baca doa, ya Allah semoga aku selamat dalam perjalanan gitu kan. Karena kalau kita belajar ilmu kedikjayaan itu ada yang nyoba kita, itu udah pasti. Tapi kalau kita pasti harus dicoba dulu Pak ya. Gimana taunya dikjaya? Gimana taunya dikjaya kalau nggak dicoba ya? Dicoba nanti sama orang, ada yang ngetes kita. Itu saya alamin, ada yang ngetes kita. Nah kalau pakai ilmu selamat, saya berapa kali saya ini ditabrak kelinis mobil 15 meter kan, masih ada sisa, masih ada. Kecelakaan apa gimana Pak? Itu memang kebodohan saya lah ya. Mobil posisi mundur, itu kegoblokan saya waktu itu. Kenapa sih gue cuman ganjil? Kenapa gue nggak tarik rem? Mobil mundur, saya tahan, saya nggak kuat, saya masuk kolong mobil. Nah ini ada bekasnya nih. Ini selama 15 meter saya keseret ke aspal. Karena tersangkut bagian bawah mobil. Bawah mobil, di gardan mobil gitu kan. Gardan saya udah pala, saya bilang ya matilah sudah gitu kan. Tapi karena memang kita minta sama Allah tuh ilmu selamat. Alhamdulillah pas mau ngelindes ke leher ini, itu belok gitu ya, setirnya belok sendiri. Sehingga tidak mengenai bagian leher. Kalau leher mati. Itu. Jadi saran saya gitu aja. Kedua, jangan pernah meyakini dengan hal-hal gaib. Sebab yang namanya ilmu mistik itu bisa terjadi karena kita yakin. Selama kita nggak yakin, kita nggak bakalan kena kesantet. Tapi kalau kita semakin kita yakin, kita akan mudah kesantet orang. Itu tips dari saya itu aja. Jadi kita jangan terlalu meyakini dengan apalah segala macam lah ya. Misalnya sini nih, kita yakin nih. Kita yakinin ini nih ada penunggunya. Kita yakin. Ada. Jadi beneran. Ada beneran. Akan ada. Tapi kalau kita nggak yakin, enggak. Jangan biasa. Kalau saya mau ngeliatnya lucu Pak, soalnya hidungnya gede-gede. Iya. Jadi selama kita yakin ada. Tapi kalau kita buat, wah ini kayaknya buat terus lucuan, aman. Kalau buat saya ini lucu semua. Iya. Tapi hati-hati juga kalau nanti malam ada yang goyang-goyang. Ya, tapi begitulah ya, istilahnya begini. Dunia kita sama dia kan beda. Alam dia beda. Dia ada. Dimanapun ada. Dan satu hal, jangan sekalipun kita menantang gitu ya. Menantang, aduh gua nggak takut sama lo, setan. Ya jangan. Jadi kalau bisa ya udah. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa hidup aja. Berdampingan gitu ya. Damai aja lah gitu kan. Ya udah itu ya tipsnya Mona. Makasih banyak ya Pak. Ya, ini semoga. Mungkin kalau Bapak tadi tidak menceritakan banyak mengenai kehidupan Bapak, kita semua jadi tidak bisa belajar. Iya. Kan kita yang generasi-generasi yang lebih muda dari Bapak ini kan pelajaran tentu butuh diceritakan pengalaman-pengalaman dari para orang-orang yang sudah umur jauh lebih tua dari kita, supaya kita bisa menarik pelajaran dari situ gitu. Yang baik tentu kita ikutin,
dan kita membuang jauh-jauh yang buruk. Nah, sebelum kita tutup nih Pak acara ini, mari kita berdoa sejenak untuk para korban kecelakaan kereta yang baru-baru ini terjadi. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Bismillah. Berdoa selesai, Bapak terima kasih banyak sudah berbagi nih. Terima kasih banyak sudah memberikan cerita-cerita ya yang kita kembalikan lagi ke sobat-sobat Jelajah Malam. Mau percaya atau tidak percaya kembali lagi ke para penonton semua. Yang jelas maksudnya kami di sini adalah untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan sehingga bisa diambil hikmah baiknya. Begitu ya Pak Herman ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak video kami. Sekali lagi saya ingatkan untuk subscribe dan nyalakan lonceng sehingga semua video-video terbaru Jelajah Malam tidak akan terlewatkan oleh sobat-sobat semua. Saya Mona dan Pak Herman Ahmad undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Kebetulan udah entah jam berapa pagi ini kita